Dulu, oke, tentang kesehatan mental. Kenapa? Emangnya ada apa? Kadang kan kita itu sebenarnya punya atau punya gangguan mental tapi kita nggak sadar, C. Oke, oke. Gimana ceritanya? Nah, Halo? mungkin di sini, halo, ya. Gimana? Kan namanya kita kerja di Hong Kong kan banyak tekanan ya, C ya. Betul. Banyak tekanan, terus kadang orang yang di rumah itu taunya kita kan baik-baik saja di sini. Padahal di sini kita itu mental itu hancur-hancuran sebenarnya, C. Sudah, maksudnya yang di rumah nggak tahu, kita kadang mau curhat ke orang rumah kadang kan mikirnya, wong kamu udah gede, kamu udah memutuskan untuk kerja ke luar negeri, berarti kamu kan bisa menghadapi keadaan di luar. Tapi namanya orang kan kita nggak tahu ya, Cik ya, kemampuan kita itu sampai di mana. Betul. Kadang sampai ada yang punya pikiran bunuh diri. Betul. Saya itu sering melihat di YouTube kabar ada Cece yang bunuh diri, ada Cece yang punya masalah tapi nggak tahu bagaimana cara mengatasinya. Itu sakit loh, Ce, hatiku itu. Iya. Terus? Karena kalau yang di dunia kesehatan mental itu, kalau sampai orang itu punya pikiran bunuh diri, ada pikiran bunuh diri, itu jangan dianggap bercanda atau cari perhatian. Ketika dia curhat ke tempat atau mungkin ke agent ya, C ya. Betul. Lah, anggaplah itu serius. Sampai benar-benar membuktikan kalau itu memang hanya candaan. Tapi jangan anggap itu bercanda. Itu udah masuk ke gangguan mental. Karena saya mengalami itu. Lama ini. Oke. Jadi kamu pernah mengalami gangguan mental dan kamu berpikir untuk bunuh diri terus? Sampai saat ini, C, saya baru berhenti obat, itu dilatih untuk berhenti obat dari psikiater itu baru 3 minggu ini. Oke, jadi kamu sering dengerin YouTube aku, kamu sering dengerin orang masalah. Kamu terbebani nggak dengan mereka, atau kamu semakin tahu bersyukur, ternyata bebanku tidak seberat mereka, jadi kamu lebih banyak bersyukurnya, atau kamu malah tertekan dengan YouTube itu, sayang? Ya, kalau tertekan sih enggak, C. Cuma saya di sini itu menegaskan bahwa kalau ada orang curhat, tentang masalah hidupnya, jangan dijadikan perlombaan, karena kita nggak tahu kondisi mental seseorang itu kan nggak sama ya, C ya. Betul. Kita kan kadang cerita ya, C ya. Ini loh masalahku seperti ini. Kadang kan temen, padahal kita itu hanya butuh didengar loh. Nggak semua orang curhat itu butuh solusi, hanya butuh didengar. Kadang yang mendengarkan itu kan bilang gini ya, C ya. Alas itu aja, nggak seberapa, masalahku lebih berat. Itu justru menjatuhkan mental seseorang. Oke, paham. Itu pesan dari kayak psikiaterku ya. Aku harus sampai saat ini kan dipantau oleh psikiaterku. Aku pakai psikiater sampai saat ini, yang sampai saya kuat menjalani kehidupan di Hong Kong seperti ini tuh bantuan dari psikiater. Jadi kalau ada orang yang mungkin kan Cece juga banyak anak-anak yang mengeluhkan ke Cece, aku ada masalah gini, bunuh diri begini. Itu sebenarnya orang kalau sudah punya niatan bunuh diri itu dia ada, itu harus kita waspada, C. Oke, paham. Sebenarnya mereka itu takut mati, C. Cuma dia hanya ingin mengakhiri rasa sakit, tapi dia nggak tahu caranya. Oke, paham. Nah, seperti saya di sini kan, saya punya gangguan mental. Majikan saya seperti itu. Majikan saya juga orang yang pemarah, sering ngamuk, nggak jelas. Saya pernah loh, Jess, waktu majikan saya itu ngamuk, saya diajak terjun dari lantai 16. Wow. Setiap hari bertengkar sama majikan laki-laki, anak dimarahi, nanti barang dibanting. Lah, di situ namanya saya punya memang dari awal saya itu punya gangguan mental. Kita masuk ke majikan seperti itu, don pikiran saya, Dek. Oke, kamu punya gangguan mental tuh dari mana awalnya? Seperti apa kok kamu sampai
tahu bahwa dirimu itu ada gangguan mental secara langsung dan tidak langsung itu gimana sih? Saya pernah bunuh diri waktu SMA, tapi gagal. Waktu di Indonesia sebelum berangkat ke Hong Kong, saya sudah ke psikiater. Cuma di psikiaterku yang dulu itu menentukan bahwa saya itu mood swing, dikasih obat. Lah, makin kesini makin parah. Pikirannya pingin mati, dan pingin mati. Terus itu aja pikirannya. Apalagi kena tekanan mental di sini, kerja seperti ini, sering dimarahi majikan. Habis itu saya konsultasi lagi kan. Awalnya kalau kita kan biasanya cuma curhat ke teman, cuma curhat ke keluarga, tapi nggak ada solusi, J. Oke. Pertanyaanku sekali lagi, dengan adanya YouTube itu bisa meringankan beban seperti kalian kah, atau sebenarnya YouTubeku itu tidak ada gunanya? Menurutmu seperti apa? Ada gunanya. Kita tuh butuh tempat untuk cerita, J. Oh, berarti ada gunanya ya gitu ya? Sangat berguna sekali. Saya makanya ketemu YouTube-nya JJ itu senang sekali pengen menghubungi JJ bahwa terima kasih untuk JJ Yuni yang sudah mendengarkan keluh kesah kita. Karena nggak semua kita itu bisa cerita ke keluarga, ke pasangan. Karena mereka tuh taunya kita baik-baik saja di sini. Karena nggak semua orang itu menunjukkan beban pikirannya, J. Kadang mereka tuh pura-pura kuat. Saya tahu itu, kita tuh di sini seperti apa. Oke. Berarti karena sekali lagi saya kan selalu meminta sama mereka jangan sebutkan nama siapapun, bahkan saya pun tidak menyimpan nomor anak-anak yang curhat. Kenapa? Dengan tujuan saya tuh tidak ingin mencari mereka. Kalau mereka itu ada yang mau menyebarkan aib atau apa, saya itu tidak pernah menyimpan kalian, kecuali kalian cari majikan ya. Kalau cari majikan itu memang saya simpan nomornya. Jadi kalau kalian yang cuma curhat, kenapa? Misi saya cuma satu, saya itu ingin mendengarkan apa yang orang lain tidak mau mendengarkan. Jadi apapun itu, saya lihat curhatan saya ada yang kadang nggak masuk akal, ada yang kadang bikin gemes, tapi kenapa saya tetap mendengarkan? Karena mereka percaya sama saya. Jadi saya tidak pernah membuli balik. Dan kemarin kan sampean sempat dengar kan anak yang depresi terus dibully kan saya tahu. Malah ditunjukin di TikTok, anak ini stres, anak ini gila. Ini yang saya tidak mendukung. Kalau kamu pingin membantu ya udah membantu, tapi jangan di-sharing wajahnya, ngomongin kalau ini stres gila. Kan semakin depresi gitu loh. Iya, memang seperti itu. Kalau memang benar-benar butuh bantuan, J. Kalau untuk teman-teman yang mungkin depresi atau apa memang butuh bantuan, depresi itu kita nggak bisa loh, J, menyebutkan, oh aku depresi, itu nggak. Itu harus ke psikiater, dan psikiater pun menelitinya itu nggak sekali konsultasi langsung didiagnosa depresi, enggak, J. Depresi itu banyak jenisnya. Kalau kayak aku ini, depresi psikotik. Depresi psikotik itu depresi yang menjurus ke pikiran mati terus, pikiran bunuh diri, pikiran nggak berdaya gitu. Padahal sekelilingku banyak orang yang menyayangi aku sebenarnya. Oke. Itu gangguan mental itu, Cek. Seperti itu. Kalaupun memang butuh bantuan, itu sekarang kan HP itu kan sekarang udah smartphone ya, Cek ya. Iya, betul. Ada kok, kita bisa konsultasi online. Kita bisa kok konsultasi online ke dokter, ke psikiater, itu ada kok, C. Kalaupun butuh obat, dokter dari Indo juga bisa bantu ke sini kirim obat. Kalau memang benar-benar membutuhkan. Jadi pesanku, jangan siksa diri sendiri dengan keadaan. Kamu bisa sharing ke teman, mungkin teman bisa bisa membantu, bisa ngasih solusi, bisa ngasih jalan gitu. Kalau untuk CC, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah TKW semuanya di sini. Kita cuma butuh pundak untuk bersandar sebenarnya, kita itu semuanya. Saya yang berterima kasih karena kalian semua percaya sama saya. Saya cuma punya telinga yang bisa dipinjamkan buat kalian berbagi, dan saya punya pundak untuk menerima kalian kapanpun kalian lelah. Jadi bantu aku doa juga biar aku punya kesehatan dan kesabaran yang lebih, dan terutama tetap amanah pasti. Itu aja. Yang paling penting ada. Saya itu sudah 1 tahun ini mengkonsumsi obat-obatan dari psikiater. Alhamdulillah Tuhan memberi jalan. Saya bekerja, saya sambil menyembuhkan penyakit mental saya. Saya itu seperti berada di jurang, saya mau berjuang, tapi saya ingin jatuh ke dalam. Tapi Tuhan selalu mengirimkan teman-teman. Tuhan selalu mengirimkan orang-orang yang baik. Kita harus percaya itu. Sorry, aku nanya sedikit aja. Kamu cuman pingin mengakhiri hidupmu saja, atau kamu itu sebenarnya ada bisa bilang pikirannya melayang seperti
seperti gila karena aku pernah ada anakku yang dia tuh dengar suaraku, dia itu tahu maksudku, tapi dia itu enggan berbicara denganku karena dia merasa sekitar dia itu tidak memperdulikan dia. Kamu ada perasaan seperti pikiran melayang atau cuman pingin bunuh diri saja? Ada, Ceh. Aku sempat itu nggak percaya ke semua orang. Saya itu menilai semua orang itu jahat kepada saya. Itu. Oke. Sampai saya nggak bisa percaya pada suamiku pun saya nggak percaya. Padahal suamiku itu sangat sayang kepada aku nggak bisa percaya. Itu memang ada, Ceh. Itu memang ada gangguan mental. Itu ada. Oke, berarti sebenarnya itu adalah kalau aku bisa ngomong ya, itu sebenarnya adalah seseorang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Jika seseorang merasa tidak berdaya. Iya, merasa tidak berguna dan merasa tidak ada seorang pun yang memperdulikan dia. Sebenarnya kan rasa itu rasa di mana kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu merasa buat apa aku hidup? Toh nggak ada yang sayang sama aku. Toh aku melakukan selama ini tidak ada gunanya. Jadi perasaan itu sebenarnya satu kuncinya adalah tidak memaafkan diri sendiri dan merasa paling hebat sendiri dan tidak ingin tersaingi. Jadi sebenarnya gini loh sayang, di masa-masa itu karena saya sendiri pernah, tapi saya tidak pernah berpikir untuk bunuh diri ya, tapi saya berpikir kesombongan. Saya beda ya, mungkin tahapannya saya sombong banget karena mumpung bisa sombong, kapan lagi. Jadi saya ada rasa seperti itu dan saya paling benci orang memujiku. Sebenarnya saat dipuji orang kita nggak suka, itu sebenarnya kita punya penyakit juga, penyakit hati. Iya. Bener nggak? Karena aku pernah belajar. Jadi seseorang yang tidak pernah memaafkan orang lain, satu, tidak memaafkan diri sendiri, kedua, ketiga, tidak menerima pujian. Tapi sebenarnya saat kita dipuji itu berterima kasihlah. Setidaknya ada orang yang appreciate. Saya tahu kadang-kadang ada orang yang memuji kita itu sebenarnya menghina, ada. Tapi kan ada yang memuji tapi sebenarnya menghina. Ya udah biarin aja. Yang penting kita enjoy dengan hidup kita. Tapi aku yakin dengan kamu seperti ini, saya merasa bangga kalian mau berdiri tegar, mengakui, Mbak Yuni, aku loh pernah stres, aku pernah depresi, dan hari ini aku menjalani untuk sembuh. Jadi biar anak-anak di luar sana itu tahu sayang bahwa nggak usah takut untuk mengakui depresi, itu nggak usah takut, karena memang nyata gitu. Nggak usah takut, memang nyata. Oke. Intinya kan kita harus jujur pada diri sendiri, kita harus jujur pada lingkungan. Tapi ini peringatan ya. Memang kalau kita pikirnya orang awam, orang yang sehat nggak ada gangguan itu mikirnya kan bisa bersih ya, otak itu bisa bersih, bisa positive thinking. Tapi kita nggak bisa menghakimi pemikiran orang-orang yang mempunyai gangguan tanda kutip mental ya. Mau dia apa-apain memang dia pikirannya begitu, negatif terus, memang kayak gitu. Dia merasa nggak berdaya, dia merasa nggak disayangi. Mungkin dulunya mereka tidak dihargai sama orang sekitarnya, jadi efeknya sekarang seperti itu. Dan juga satu lagi, selain obat dan cara penyembuhannya ke psikiater, kayaknya ya rasa syukur kita sama Tuhan kurang. Kalau kita punya rasa syukur sama Tuhan lebih sayang, karena apa? Tuhan kalau sudah di hati kita itu, kita tidak akan berpikir tentang apapun. Karena kita merasa damai sejahtera dengan adanya Tuhan. Kenapa? Apapun kalau dibalikin, Tuhan punya rencana. Ya, kalau semua orang nggak sayang sama aku, tapi Tuhan kan masih sayang. Sebenarnya saat kita mengatakan bahwa kita tidak mencintai diri kita, sebenarnya kita tidak percaya dengan adanya Tuhan. Saat kita mau bunuh diri, sebenarnya kita tidak percaya lagi adanya Tuhan. Benar tidak? Kamu merasakan seperti itu nggak? Tapi itu di luar pemikiran aja. Kalau memang orang kena depresi itu kata psikiaterku, ya memang dia nggak merasakan apa-apa. Iya, makanya karena kehadiran Tuhan tidak dirasakan, benar tidak? Kamu tuh tidak merasakan apa-apa. Jadi blank. Iya. Blank. Oke. Dan kayak depresi itu ada gennya loh, nggak semua depresi itu, nggak semua penyakit mental itu ada kaitannya dengan masalah hidup, enggak. Itu ada turunan, ada genetiknya. Oke. Berarti saya harus belajar banyak tentang depresi ini. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa belajar dari kamu, dari psikiater kamu. Jadi saya tahu bisa memilah-milah yang mana sebenarnya kesana, yang mana kesini. Karena dari belajar, sekali lagi saya cuma orang biasa. Dari kamu saya mendapatkan pelajaran yang sangat berharga sekali. Jadi hebat. Kamu hebat. Seperti saya itu seperti ini ya, banyak orang yang bilang kamu itu kurang bersyukur, kamu itu kurang ibadah. Terus saya itu kan bilang sama psikiaterku, aku dikatain seperti ini, jangan kecil hati.
nggak semua rasa syukur itu bisa menyembuhkan penyakit, tapi kita butuh rasa syukur. Yang perlu kita pikirkan sekarang, kita menyadari bahwa kita tidak baik-baik saja, kita mampu sembuh, kita mampu pulih, kita mampu memperbaiki ke depannya, seperti itu. Dan yang pertama itu support system sih, C. Seperti teman, keluarga, itu obat yang paling mujarab sebenarnya, C. Oke. Seperti itu, karena saya butuh dukungan juga dari keluarga yang lainnya. Kalau memang iya. saya sangat bangga sekali sama kamu, Dok. Kalau teleponnya tutut itu banyak telepon masuk ya, jadi telepon itu nggak henti-henti mulai tadi, sorry ya. Jadi aku ingin bilang terima kasih sudah berbagi. Kamu tidak takut mengakui bahwa kamu sempat depresi, sempat gila, sempat apapun itu, dan kamu tidak goyah dengan kata-kata orang lain yang dibilang kurang bersyukur. Kamu sebenarnya bersyukur, cuman kan waktu posisi itu kan blank, jadi nggak tahu harus ngomong apa. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kalau ngelihat temennya depresi, ini sekali lagi ya, bukan karena rasa syukurnya kurang, tapi orang sudah ngeblank, kamu ajarin tentang seperti itu ya semakin ngeblank, Mbak. Dan satu lagi pesannya dari mbaknya adalah, saat orang mengatakan sesuatu, saat orang sharing, please jangan dibully. Sekali lagi, jangan dibanding-bandingkan lagi. Jangan dibanding-bandingkan masalah. Jangan dibanding-bandingkan masalah dia dengan masalahmu. Karena apa? Kamu tidak pernah ada di tempat dia. Jadi kamu tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Dia cuma cerita sama kamu karena itu yang diizinkan cerita. Tidak semuanya dia ceritakan. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya di luar sana, ini pengertian pertama, masukan pertama yang saya sangat bangga. Dia mampu bertahan di suasana depresi ini. Terima kasih Mbak, karena kamu orang hebat. Saya cuma bisa membantu doa. Semuanya akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Ada pesan terakhir sayang? Untuk Cik Yuni, nanti kalau untuk mau mempelajari tentang kesehatan mental, saya bisa share dokter-dokterku sama itu nanti. Ada IG-nya, bisa live setiap hari itu ada. Siap. Saya siap. Terima kasih untuk Cik Yuni yang selalu mendengarkan keluh kesah kita. Sehat selalu Cik Yuni sekeluarga dan semua timnya Cik Yuni. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Wow. Ini masukan bagus ya. Mbaknya bisa lepas, iya tidak sembuh total, tapi dia bisa mengekspresikan. Dan sekali lagi pesan buat mbak-mbaknya, kalau di luar sana ada orang depresi, jangan diketawain. Itu aja. Terima kasih dan Bapak.